Hai guys, di channel ini akan tampil 5 panduan informasi jelang pertandingan antara England melawan Skotlandia. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap di video ini. Abangnya lagi rekaman dulu. Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Oke, sekarang gua lagi di rumah dan gua berusaha untuk tetap konsentrasi memberikan informasi buat teman-teman semua ya. Walaupun nanti ada gangguan-gangguan dikit, mudah-mudahan teman-teman sendiri masih bisa ngedengar suara gua nih ya di sini. Oke guys, so tadi malam pertandingan antara Denmark melawan Belgia, gua agak kurang seregnya ketika misalkan Belgia itu kayak nggak ada serangannya gitu ya. Pas babak kedua De Bruyne masuk, itu baru kayak dapet rohnya gitu. Nah itu kelihatan banget babak pertama gua nggak sereg. Belgia itu bukan kayak Belgia biasanya gitu, jadi operannya juga banyak yang gagal, fail gitu kan. Nyaris nggak ada peluang lah kayaknya. Begitu ada De Bruyne, semua berbalik keadaannya ya. Jadi agak meleset, gue prediksi kemarin 2-0, sekarang ternyata 2-1 untuk Belgia. Oke guys, nggak apa-apa, sekarang kita mau lanjut dan gue mau nyapa buat yang baru-baru gabung, salam kenal dari Kang Ikang. Silahkan lihat video-video lainnya. Di sini kita akan bahas pertandingan Inggris melawan Skotlandia ya guys. Nah, seperti biasa, gue mau tampilin langsung. Ini adalah line up-nya ya, teman-teman bisa lihat line up-nya. Dari Inggris kita memainkan formasi yang kurang lebih sama kayak kemarin gitu ya. Jadi kalau misalkan kemarin masih cuman menang 1-0, mudah-mudahan ini juga Inggris juga bisa mencetak gol lebih banyak daripada yang kemarin ya. Kita lihat aja nanti. Itu formasi sama Inggris. Ini Skotlandianya, kita lihat. Ya kemarin Skotlandia juga kalah ya 0-2 ya. Jadi kita masih artinya bisa jadi nanti Skotlandia pengen meraih kemenangan di partai kali ini melawan Inggris. Nah, oke guys, itu prediksi line up menurut gua ya. Akan menampilkan Harry Kane sebagai kapten, yang mudah-mudahan gitu sesuai dengan prediksi ini, atau enggak kalau misalkan salah dalam ilustrasi line up tolong kasih tahu gua. Nah, nanti langsung kita nih ke tabel ini nih guys, 5 pertandingan sebelumnya nih. Nah ini bahan dasar gue untuk merekap data-data yang akan tampil ke depan guys ya. Jadi ini 5 partai sebelumnya ini kita rekap seperti biasa, kita tampilkan nih guys. So ini adalah tabel pertamanya nih. Nah buat teman-teman yang udah biasa udah apa, langsung di capture aja, langsung di screenshot ya guys. Oke, udah ya. Langsung tabel keduanya guys, nih langsung aja di capture, di screenshot. Oke, sudah. Langsung tabel ke tiganya guys, capture, screenshot. Nah sekarang kita bahas dari tabel pertamanya ya. Jadi kalau misalkan kita melihat tabel ini, gue juga baru ngelihat secara utuh tabelnya gitu ya guys ya. Nah kalau misalkan melihat tabel di sini, kita kelihatan kalau misalkan Inggris menang 5 kali, sedangkan Scotland menang sekali, seri 2 kali. Terus rata-rata ball position juga Inggris artinya menang ya, 56,4, terus 52 ngegolin sama kebobolan dia plus 6, sedangkan dari Skotlandia plus 5. Jadi sebenarnya agak-agak mirip gitu ya. Jadi plus 6 plus 5 gitu. Jadi minimal ini Scotland juga pasti memberikan perlawanan ya. Cuman kalau dari hawa-hawanya gitu ya, Inggris menang terus nih, belum pernah kalah gitu. Jadi khawatir malah di pertandingan ini bisa jadi seri atau malah kalah Inggrisnya gitu ya. Tapi nggak tahu, kita lihat bagaimana tampilan nanti tabel keduanya ya, kita bahas nih. Nah teman-teman, ini tabel keduanya. Dari shot on goal menunjukkan artinya lebih unggul dari Scotland. Free kick Inggris, corner kick Scotland. Ball positionnya nih cuman agak jauh nih, ball position dari Inggris 2500 ya, sedangkan dari Scotland 2200. Terus dari danger attack juga banyakan Scotland. Jadi ini cukup berimbang kalau misalkan kita lihat dari tabel kedua gitu ya. Jadi kalau misalkan tabel pertama tadi agak imbang ya kan, ini berimbang nih kalau untuk tabel kedua. Jadi saling apa ya, saling mengalahkan dari hal segala macam ininya ya, statistik di sininya. Nah kalau misalkan gue memposisikan ini agak cenderung imbang gitu ya kalau dari struktur ininya gitu guys ya. Cuman dengan pengalaman Inggris dan nama-nama besar pemain mungkin akan menjadi faktor penentu atau faktor X nya gitu ya. Nah jadi kalau misalkan buat teman-teman
yang masih misalkan galau nih mau dukung mana gitu ya, coba kita perhatikan dulu tabel gol menit guys ya. Gol menit ini kita biasanya jadi faktor penentu ketika misalkan gol duluan itu langsung kita feelingnya, wah ini mainnya tim gue lagi jelek gitu kan, atau enggak lagi sial gitu kitanya, atau nanti pemainnya kayak sama lah semalam gitu Denmark lawan Belgia, tahu-tahu ujuk-ujuk Paulsen menit pertama menit kedua lah, sekitar menit pertama menit kedua ngegolin ya kan. Ya kaget gue juga kan, buset, gol cepet itu kadang-kadang meruntuhkan mental semuanya, termasuk yang nonton ya, termasuk yang pendukung tim Belgia tuh langsung rontok itu semalam itu. Pasti gue juga kaget gitu kan, buset gitu. Nah itu dia, makanya perhatikan untuk gol menit juga nih, bisa jadi faktor penentu. Jadi buat bantuan terawangan teman-teman semua, kita perhatikan kalau gol menit ya dibagi dua, itu gol menit babak pertama Inggris sama Scotland dia mirip-mirip tuh ya, 2-3 unggul Scotland, karena Scotland mampu ada sejarahnya itu mencetak di menit-menit awal guys ya, sedangkan Inggris belum ada sejarahnya menit-menit awal di 5 pertandingan sebelumnya gitu. Nah ini tetapi kan kita dapat gambaran lah setidak-tidaknya gitu teman-teman, ada panduan lah, ada yang bisa dilihat gitu ya. Nah sekarang kita lihat ke babak keduanya. Nah babak kedua juga ini artinya masih imbang nih semuanya nih, 5 gol nih. Jadi cuman kalau 5 golnya Inggris dibagi dua, ada menit ke 46 sampai 75 nya 4 biji ya kan, sedangkan Scotland 5 biji. Tapi kalau misalkan menit akhir Inggris tetap berjuang nih guys sampai dengan menit ke 90, sedangkan Scotland enggak. Jadi dia Scotland unggul itu angka paling unggulnya dia setelah turun minum sampai menit ke 75. Nah sekarang berlaku nggak nanti malam nih statistik seperti ini. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan sendiri gitu ya guys. Nah sekarang kalau misalkan dari tabel 1, tabel 2, tabel 3 nya kira-kira udah terbayangkan belum cenderungnya mana ya kan, cenderung dukung mana, siapa yang diunggulkan, udah ketahuan belum, udah dapat belum? Kalau teman-teman belum dapat bayangan siapa yang lebih diunggulkan, ini gue tampilkan tabel keempatnya nih guys, Asian Handicap. Nah di sini artinya informasi yang memang menunjukkan kalau di luar sana gitu kan, dibanyakan orang itu sana ya, ini menunjukkan kalau Inggris memang posisinya dia lebih diunggulkan karena posisinya dia ngepur ya kan. Kalau teman-teman lihat dimulai dari angka 0,75 ya, dimulai dari 0,75 artinya Inggris berharap lebih daripada 1. Kalau misalkan 1 ya teman-teman cuma dapat setengah kalau nggak salah ya. Nah sekarang paling terbesarnya yang gua ambil di sini adalah mungkin 1,5 gitu ya, 1,5 dia dapat sekitar 26/5, 26/25 lah seperti itu. Jadi berarti kalau misalkan statistik ini gitu kan, dari angka-angka yang ini ya, yang gua comot ini dari sebuah situs, ini menunjukkan kalau misalkan memang Inggris di atas ya, di atas, tapi nggak terlalu dominan. Kalau misalkan ngeliat pur satu pun dia cuma setengah ini dapatnya ya, jadi ibaratnya masih berharap dia ngegolin 2 berarti Inggris ya. Nah sekarang teman-teman ya guys ya, setelah teman-teman lihat artinya semua tabel segala macam informasi yang udah gue berikan ini, sekarang akan menjadi keputusan teman-teman sendiri dalam menentukan dukungan ya. Itu terserah, nggak harus berpatokan sama gua gitu ya. Jadi jangan nanti ujuk-ujuk tiba-tiba gara-gara prediksi skornya gue meleset atau prediksi dukungan gue meleset, teman-teman jadi berbalik gitu ya. Aduh ini salah gua atau segala macam ya. Gua harap itu nggak terjadi nanti. Ibaratnya ini kan cuma sekedar prediksi, panduan biar lo nggak zong, artinya keputusan kalian yang menentukan gitu kan. Gua hanya memandu aja gitu di sini. Kalau prediksi itu hanya pelengkap, karena gua awal-awal prediksinya 2 tim gitu, nggak pernah condong ke 1 tim, tapi keinginan teman-teman kebanyakan pengen ngebela 1 tim aja, akhirnya gue ngikutin data aja guys ya guys. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman tolong pahamin artinya kalau prediksi ini artinya cuma sekedar bayangan gitu buat teman-teman semua. Sekarang menurut prediksi gue nih, kalau misalkan gue ditanya sekarang siapa yang lebih diunggulkan, gue Inggris berapa kira-kira? Nah Inggris menang sekarang ya. Gue statistiknya kira-kira skornya berapa? Inggris menang 1-0 lah. Gue skor kecil aja gitu kan. Kalau gede syukur, kalau enggak ya udah gitu kan. Kecenderungan Inggris menang 1-0. Nah terus gue bikin nih sekarang nih ada tabel baru guys. Tabel barunya gue bikin persentasi. Kira-kira Inggris menangnya berapa persen, seri berapa persen, kalah berapa persen ya. Teman-teman bisa lihat nih, gue udah bikin statistik angkanya. Inggris berapa persen kemungkinan menang, kemungkinan seri, kemungkinan kalah. Nah silakan teman-teman pertimbangkan itu semua, karena di bola sekali lagi semua skor akhir itu jadi mungkin ya.
Jangan hanya karena gue bilang Inggris akan percaya Inggris menang. Enggak. Jadi sekarang kita fair. Akan mungkin semuanya. Tapi teman-teman lihat kemungkinan menurut tabel gue nih. Inggris menangnya berapa persen? Ya, seri berapa persen? Kalah berapa persen? Itu nanti gue hitung. Ada rumusnya nanti menurut hitungan gue. Oke guys, sekian. Jadi kalau teman-teman merasa konten ini bermanfaat, silahkan diklik subscribe. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut video berikutnya.